cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Yaitu pemaparan program oleh Bapak Kepala Sekolah tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan paparan materi dari diseminasi budaya positif hari ini. Jadi apa itu budaya positif di sekolah atau di lingkungan kelas dan lingkup lebih luas lagi, yaitu masyarakat tentunya. Jadi di sini modul 1.4 tentang budaya positif, pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Landak, fasilitator saya sendiri sebagai peserta, lalu fasilitator Bapak Alim Syefuddin Hamidi, pengajar pendamping Bapak Yulianus Sudi. Jadi filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka menjadi sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif atau ekosistem positif. Budaya positif adalah satu kebiasaan baik yang diimpikan setiap orang. Ibarat menanam bibit tanaman, guru seumpama petani yang akan merawat bibit dengan tahapan dan cara yang tepat, seperti menyiangi gulma, menyiram, memberi pupuk, mengendalikan hama, agar kemudian menghasilkan buah yang baik. Namun petani tidak mampu mengubah bibit padi menjadi buah pisang. Itulah kodrat alam atau dasar yang harus diperhatikan dalam pendidikan, itu di luar keahlian dan kehendak para pendidik. Sedangkan pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, pribadi yang merdeka, bertanggung jawab. Untuk mewujudkan itu melalui yang pertama disiplin positif, yang kedua lingkungan positif, yang ketiga budaya positif. Peran guru sebagai pemimpin pembelajaran serta menumbuh kembangkan budaya positif untuk membentuk lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan ramah, yang berpihak pada murid sehingga dapat mewujudkan visi profil pelajar Pancasila yang memiliki disiplin diri, yang merdeka dalam mendisiplinkan dirinya sendiri atau self disiplin sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa murid yang merdeka adalah murid yang mampu memerintah dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Jadi eksplorasi konsepnya ada di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, dan nilai kebajikan yang universal, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, dihukum oleh penghargaan, segitiga restitusi. Jadi apa barang-barang ini nanti kita lihat satu-satu. Yang pertama, disiplin positif. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ada kegiatan kepalan tangan.
di situ dulu ya, izin. Jadi di sini ilusinya satu orang, saya minta untuk memegang kertas ini. Siapapun boleh yang bersedia. Ya, terima kasih Pak Komite, sudah langsung bergerak cepat. Bayangkan, izin Bapak, bayangkan itu sesuatu yang sangat bernilai dan berharga. Lalu Bapak pegang itu erat-erat, digenggam, nggak apa-apa biar penyok kertasnya. Karena itu sesuatu yang berharga, anggap saja itu sesuatu yang sangat bernilai bagi kehidupan Bapak. Apabila itu dipinta oleh orang lain atau diminta oleh orang lain supaya Bapak memberikannya kepada orang lain dengan cara mereka, karena itu bernilai bagi Bapak, apakah Bapak bisa memberikannya kepada orang lain? Misalnya Bapak dirayu, diiming-imingi, anggap saja anak buntak D5, Bapak udah mau nak kita merayakan buntak D5, itu yang berharga sekali kan. Ini mitologi kita tidak tahu ya apakah itu benar atau tidak, tapi kebiasaan yang di masyarakat itu demikian. Sesuatu yang berharga itu tentunya akan dipegang erat ya, keyakinan kita artinya. Diiming-iming 20 juta mau, $50 juta mau, 100 juta mau. Lalu datang satu orang lagi membujuk Bapak, tolong kasih saya, karena saya sangat perlu sekali barang itu. Ada juga yang merayu, bawa perempuan cantik dan Bapak. Jadi segala sesuatu yang kita pegang berharga itu dengan cara orang lain bagaimanapun, kalau itu berharga di dalam kehidupan kita, apakah bisa diberikan kepada orang lain? Itu suatu keyakinan. Apakah bisa diberikan kepada orang lain? Maaf, sekalipun Pak Tuhan ingin kita ileki ya supaya ya mau ngelapas mananya bisa nak, kadek ya baik muka kebotnya bisa nak. Kira-kira. Jadi kesimpulannya demikian, apabila kita menggenggam sesuatu yang sangat bernilai dan berharga, apapun iming-imingnya, bahkan apapun resikonya, itu kalau yang kita pegang itu bernilai dan sangat berharga, tidak ada seorang pun yang bisa mengatur kita atau mengontrol kita selain dari diri kita sendiri yang bersedia atau tidak membuka kepalan tangan tadi. Jadi demikian ilusi dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol atau ilusi kontrol tadi. Next, terima kasih Pak. Ya Pak Pasir, silahkan dilepaskan lagi. Jadi makna, apakah makna disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina, artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid para pakar waktu itu, yaitu Socrates dan Plato. Ini disiplin ini berasal dari bahasa luar tadi, bahasa Latin yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Makna kata disiplin adalah merubah menjadi sesuatu yang diinginkan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan menumbuhkan karakteristik, menumbuhkan ketidaknyamanan. Itu tadi tentang ilusi atau ilusi kontrol tadi, bagaimana sudah dipraktikkan Bapak tadi, bagaimana dia harus menggenggam erat sesuatu yang berharga dan bernilai yang ada pada dirinya, yang ada pada diri kita. Siapapun tidak akan bisa mengubah
atau membuka kepalan tangan kita kecuali diri kita sendiri. Itu perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ini kebiasaan kita, guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berasal dari bahasa Latin tentang disiplin tadi, yaitu belajar. Makna dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid. Itu tadi ya sudah dibacakan. Itu tentang perubahan paradigma. Lanjut. Kegiatan kepala tangan di situ apa yang terjadi, makna kata disiplin. Demikian tadi pemaparannya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi seringkali kata disiplin ini berubah konsep, berubah pemahaman kita memaknainya, yang artinya tadi sebenarnya adalah belajar. Itu tadi disiplin. Yang pertama tadi bagaimana pemaparannya, kita menggenggam sesuatu yang sangat berharga tadi. Pemaparannya demikian. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini yang harus kita pahami. Guru itu tidak ada kewenangan, tidak ada otoritas untuk memaksa. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, ini hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi setiap perilaku itu ada tujuannya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Ini tadi menggunakan kritik dan rasa bersalah mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku seperti itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan. Jadi dengan mengkritik juga terhadap murid, ini menumbuhkan sikap yang negatif juga. Ini menuju identitas gagal. Wah, Pak Guru bilang saya seperti itu. Akhirnya merasa rendah diri. Ini yang sering kita lakukan, dan mulai hari ini mudah-mudahan ini berubah pemikiran kita. Bagaimana kritik itu bisa menjadi identitas gagal pada diri seseorang, terutama murid. Akhirnya dia tidak bangkit kepercayaan dirinya. Kenapa? Karena menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan, sekalipun halus tapi tujuannya mengkritik, itu sudah menuju identitas gagal. Yang ketiga, ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah semacam usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung dengan pendapat kita. Jadi penguatan positif yang efektif dan bermanfaat itu membuat murid ketergantungan juga. Akhirnya dia menjadi murid yang
terlalu penurut, tapi dia tidak bisa menumbuhkan karakternya sendiri sebagai pribadi. Padahal tujuan kita tadi untuk supaya murid atau supaya peserta didik kita menjadi pribadi yang merdeka. Artinya dia punya kebebasan untuk mengekspresikan dirinya sebagai manusia. Jadi kalau ini tergantung dari guru kita, apa kata gurunya dia langsung nurut saja, ini tidak masalah. Ini yang bisa menjadi masalah. Ini mungkin hari ini bergelora di dalam pikiran kita. Teori apa lagi ini? Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa mempunyai hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Justru sebuah permusuhan akan terjadi karena sikap yang cenderung memaksa. Nah ini kadang-kala itu memang harus dilakukan guru, tapi dalam paradigma atau dalam budaya positif mulai hari ini coba kita hilangkan. Jadi memaksa itu ternyata menimbulkan sikap yang tidak baik. Jadi sekalipun tidak konfrontasi, tidak terbuka, permusuhan di dalam pikiran mereka itu pasti ada. Perubahan paradigma atau stimulus respon dalam teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kalau stimulus respon atau yang dikatakan teori yang lama konvensional dibandingkan dengan teori kontrol, mereka mencoba mengubah seseorang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba supaya pandangan seseorang itu supaya sama dengan pandangan kita. Ini biasanya orang menyebutnya doktrin. Yang negatifnya biasanya dicuci otak kita supaya orang lain melakukan yang kita inginkan. Ini bahaya sekali dalam pengertian yang sangat positif. Tetapi dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini kebebasan, free, suatu kemerdekaan yang diberikan oleh guru. Bagaimana mereka memahami tentang dunia. Jangan hanya kalau saya sukanya nanam sawit misalnya, lalu apakah saya bisa memaksakan kesukaan saya menanam sawit pada anak-anak saya, pada murid-murid saya? Ini katanya stimulus respon. Kalau menurut stimulus respon bisa, tapi dalam teori kontrol yang kita pelajari dalam budaya positif hari ini sudah tidak laku lagi. Jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Apa hobinya anak-anak itu, apa kesukaannya, apa yang menjadi karakter mereka yang harus mereka tumbuh kembangkan. Itu yang kita asah, kita gali potensinya. Jangan maunya guru, jangan maunya orang tua. Karena dalam satu kelas itu ada 30 anak misalnya, 30 karakter juga. Bahkan anak kembar pun sekalipun satu orang tua, dalam anak kembar itu punya pribadi yang berlainan. Sekalipun kita buat tampilannya, stylenya sama, rambutnya, pakaiannya, tapi pribadinya itu pasti berlainan atau berbeda. Itulah keunikan individu yang harus kita fasilitasi. Jangan kita memaksa supaya sama dengan kita. Ini yang menarik. Kalau saya sebagai orang tua tidak bangga kalau anak saya nurut dengan saya, tapi saya akan kecewa kalau mereka tidak bisa mandiri. Artinya apa? Yang saya katakan itu belum tentu benar, yang saya arahkan belum tentu benar kalau tidak sesuai dengan keinginannya, kan? Belum tentu dia suka. Tapi kalau dia suka ya terserah dia, tapi kita arahkan supaya demikian dia mencapai kebebasannya sendiri apa yang dia suka. Jadi kalau dia melawan tidak apa-apa, yang penting dia bisa mandiri. Tapi jangan melawan amat lah, nanti kuat. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Sekalipun dalam pandangan kita suatu kesalahan, tapi pasti ada tujuannya. Orang bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi ilustrasinya bagaimana kita menggenggam segala sesuatu yang bernilai dan berharga tadi. Sekalipun diiming-imingi cewek cantik tadi, dan tidak mau juga melepaskan genggaman tangannya. Kenapa? Karena sesuatu yang berharga dan harus dia pegang sampai pada akhirnya. Saya bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan pada saat bujukan gagal. Jadi pemaksaan. Jadi bagaimana tadi ilusi kontrolnya tadi dipaksa sekalipun, itu artinya dia melakukan yang namanya pemaksaan berbagai cara ya. Itu saat bujukannya gagal. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus dapat menciptakan pilihan baru. Artinya ada opsi, ada pilihan. Kolaborasi itu artinya kerjasama, ide A dan ide B dipadukan menjadi suatu hal yang baru. Lalu konsensus itu adalah suatu kesepakatan. Jadi kerjasama dan kesepakatan menciptakan pilihan baru. Ini sangat gampang sekali kita temukan di dalam kehidupan nyata. Jadi kalau kita memaksakan kehendak kita, memaksakan pikiran kita, itu menuju pada identitas gagal. Itu bagian dari stimulus respon tadi. Model berpikir menang atau kalah. Ini hanya dua pilihan, menang atau kalah. Sedangkan dalam teori kontrol tadi, model berpikir menang-menang. Kenapa? Kalau menang kalah tadi karena hanya ada dua teori yang berlawanan. Kalau menang-menang tadi kenapa? Karena ada kolaborasi dan konsensus, ada kerjasama dan kesepakatan, makanya dia tidak akan kalah. Jadi menang-menang. Jadi nilai kebijakan yang universal. Ini simbolnya Garuda. Di backgroundnya itu, kalau ada yang pernah baca, ini Menara Babel. Bagaimana runtuhnya Menara Babel itu mungkin tidak akan saya jelaskan di sini karena itu lain sesinya. Tapi kebijakan yang universal, bagaimana orang-orang zaman dulu mereka berkeyakinan Menara Babel itu satu tujuan yang sama. Bagaimana mereka berusaha untuk mencapai tahta Allah. Terbentuklah Menara Babel itu. Tapi Tuhan melihat itu tidak boleh dilakukan. Itu identitas dari kesombongan. Akhirnya Menara Babel itu dikacaukan dengan runtuhnya. Bukan runtuhnya bangunan, tapi bahasa dicampur adukan dulu. Bahasa ini sama ya, sama. Akhirnya pada saat bahasa dikacau balaukan Tuhan, menara itu tidak jadi berdiri, gagal. Jadi Babilonia atau Babel itu simbol kegagalan. Lalu bagaimana negara ini, bagaimana kita ini yang hidup di dalam bingkai NKRI, dalam kebinekaan nasional, nilai-nilai kebajikan yang universal. Ini simbol yang di kiri itu patung Garuda Wisnu Kencana. Ini Garuda juga lambang dari kebajikan juga. Yang di tengah Garuda yang kita pakai sampai hari ini sebagai simbol pemersatu bangsa, yang bagian kanan itu konsep atau gambaran Garuda sebelum Garuda Pancasila itu difinalkan. Tapi tujuannya sama, bagaimana mempersatukan bangsa ini dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Artinya kebajikan itu nilai-nilai yang baik, yang bermanfaat
bagi semua orang, bukan hanya satu golongan atau satu orang-orang tertentu. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Namanya saja universal, artinya umum. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Itu tadi ya, ini digagas oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dia mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dan untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini tadi juga teori dari Diana Glasser 1998. Nilai kebajikan apa yang diinginkan? Nilai kebajikan yang ingin dicapai itu adalah setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima adalah bergotong royong. Berikutnya adalah kreatif. Ini sumber dari modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7. Bagaimana nilai ini bermanfaat, nilai universal ini di dalam kehidupan pelajar kita. Lanjut, yang berikutnya motivasi perilaku manusia. Masih teori juga, Diana Glasser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 perilaku manusia untuk yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul, akan bertanya apa yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka apabila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Ini motivasi yang bersifat eksternal atau dari luar. Yang kedua, bagaimana manusia itu mempunyai motivasi berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama di sini, orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang saya dapatkan bila melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting bagi mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini juga bersifat eksternal dari luar. Nah, yang berikutnya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka juga melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Ini motivasi yang diinginkan, yaitu motivasi yang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain.
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan bertahan hidup. Yang berikutnya kebutuhan kasih sayang, merasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Penguasaan atau pengakuan atas kemampuan, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Yang berikutnya adalah kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Ini kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, kasih sayang, dan lain seterusnya itu. Bagaimana hal itu terwujud? Belum ya? Bagaimana hal itu terwujud di dalam kehidupan kita? Ini tidak akan lepas dari kenyataan yang ada. Karena pada dasarnya kebutuhan yang pertama itu adalah kebutuhan pokok tadi ya. Bagaimana misalnya anak berperilaku di sekolah itu, bagaimana dia rewel. Perhatikan saja kalau ada anak kecil di rumah, bagaimana mereka rewel itu, berarti ada sesuatu yang aneh kan, yang harus terpenuhi segera. Kecuali bapak mamanya yang rewel ini sulit dijelaskan. Ada enggak? Jadi kalau anak itu biasanya dia lapar, bawaannya nangis, kadang-kadang dia ganggu temannya. Kalau dia tidak lapar, dia ngantuk. Itu ya, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Bagaimana di sekolah misalnya anak cenderung dia membuat dalam tanda kutip keonaran, atau dia sedang makan di kelas, mungkin paginya dia tidak sarapan. Itu sikap kita sebagai guru bagaimana memahaminya dan mengerti hal tersebut, lalu bagaimana mengarahkannya, ada teknisnya. Ini kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa ingin diterima, ini setiap orang pasti memiliki itu. Biasanya pada kelompok tertentu, lalu ada yang menolak kita. Ini bagaimana perasaan kita. Artinya kita tidak diterima dalam satu komunitas atau dalam satu kelompok. Ini yang tidak mesti terjadi. Jadi kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang berikutnya penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kadang-kadang kemampuan tidak diperhitungkan atau tidak dihargai. Kadang-kadang sikap demikian menjadi hal-hal yang menjadi negatif dalam pribadi tubuh seseorang. Lalu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Itu tadi, tidak ada seseorang pun yang bisa mengekang atau mengontrol atau bisa mengendalikan seseorang pribadi orang lain itu, kalau kecuali dalam nilai kebajikan. Lalu kebutuhan untuk merasa senang, ini juga bagian dari kebutuhan dasar manusia juga. Lanjut. Nah, bagaimana melakukan budaya positif itu di kelas? Ini kita berhadapan dengan satu biasanya kalau di kelas disiplin untuk menggerakkan suatu kelompok itu biasanya ada peraturan-peraturan sekolah, peraturan kelas. Tapi di sini adalah keyakinan kelas. Jadi bagaimana peraturan itu dikonversi menjadi keyakinan. Jadi kalau peraturan tadi kan bersifatnya disiplin, cenderung membuat orang merasa tidak nyaman dan cenderung memaksa. Tapi kalau keyakinan itu segala sesuatu yang berharga dan kita yakin itu bermanfaat untuk sesama, itu kita bentuk supaya ada konsensus tadi, kolaborasi dan konsensus, ada kerjasama dan kesepakatan sehingga menghasilkan sesuatu yang baru itu. Jadi kalau hukuman atau peraturan biasanya hanya satu pihak. Sebagai langkah awal untuk mendapatkan budaya positif, kita mulai dengan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dalam pelaksanaannya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini harus melibatkan peserta didik. Ini menurut Dayat Dosen 1998. Satu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang
dari dalam atau memotivasi secara intrinsik, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk melakukan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi tadi kalau peraturan di sekolah atau di mana-mana itu peraturan tadi hanya sepihak. Jadi ada yang membuat peraturan, ada yang diperhadapkan dengan peraturan. Tapi kalau di kelas hari ini kita ubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas. Inilah tentang budaya positif yang kita coba untuk kita diseminasikan di sekolah. Ini contohnya di sini kita buat bagaimana keyakinan kelas 5 itu. Mereka semangat sekali melakukan keyakinan. Kalau kami buat aturan, jangan buang sampah sembarangan. Justru yang jangan itu yang membuat mereka tertantang untuk melakukannya. Justru itu yang dilakukan. Tapi dengan keyakinan kelas tadi, bagaimana mereka bersikap sehingga tidak membuang sampah sembarangan. Itu diperhalus dan ya terkesan lebih bagaimana mereka semangatnya untuk melakukan motivasi dari dalam dirinya. Mereka semangat. Lanjut. Nah, ini yang kita coba rangkai, kita buat. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita paparkan, tapi cukup di sini dulu. Tentang keyakinan kelas. Yang pertama, datang tepat waktu, menggunakan seragam yang lengkap dan rapi, membersihkan lingkungan dan kelas sebelum belajar, bersikap dan berbicara sopan terhadap teman maupun guru, tidak mencoret meja, kursi dan dinding sekolah, tidak mengganggu teman yang sedang belajar, mengerjakan tugas tepat waktunya, tidak meminjam barang milik teman atau orang lain tanpa permisi, tidak membullying atau menghindari perundungan, membiasakan ucapan terima kasih dan permintaan maaf. Yang berikutnya, menggunakan bahasa Indonesia di sekolah selama pembelajaran. Itu yang kita coba. Keyakinan kelas 5, saling menghargai dan menghormati diri sendiri dan orang lain, mentaati kesepakatan bersama untuk menumbuhkan budaya positif, bahkan di kelas, bahkan di sekolah. Itu tujuannya. Mengapa adanya keyakinan kelas? Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu alasannya. Dalam proses menuntun, anak perlu diberikan kebebasan belajar serta berpikir. Dituntun oleh para pendidik agar anak tidak kehilangan arah serta membahayakan dirinya. Hal ini menjadi tema dasar pendidikan Indonesia, yaitu Merdeka Belajar. Itu tadi alasannya. Mengapa adanya keyakinan kelas tadi. Jadi filosofi ini yang kita ambil, kita pegang. Lalu dalam regulasi juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, mandiri, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Itu tujuan pendidikan. Kedua hal mengenai Merdeka Belajar atau tujuan pendidikan nasional Indonesia melahirkan sebuah pedoman, yaitu profil pelajar Pancasila. Untuk memantapkan pembentukan watak dan peradaban ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi itu caranya dengan budaya positif tadi. Sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid mampu berpikir kritis, bertindak dan mencipta dengan mereka mandiri dan bertanggung jawab. Selama ini di sekolah-sekolah tidak bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan
selama ini di sekolah-sekolah. Itu strateginya bagaimana mengkaji disiplin itu. Lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Itu tadi. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ini yang kita coba geser pandangan kita tentang disiplin tadi. Bagaimana peran seorang guru yang sangat dominan mengontrol murid seseorang, padahal sejatinya murid itu diberikan kebebasan. Tapi bagaimana memberikan kebebasannya? Dengan menuntut pada kodratnya tadi. Seperti slide permulaan tadi bahwa tugas guru itu sebagai petani tadi berusaha supaya menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Kalau dia menanam padi, tentunya buah yang baik dihasilkan itu ya. Tapi guru juga tidak punya kemampuan merubah kodrat. Misalnya dari padi, apakah bisa dipaksa menjadi buah pisang? Tidak mungkin kan, itu kodrat alam namanya. Demikian juga anak, kalau dia potensi atau bakatnya dia suka nyanyi, tidak mungkin kita paksa dia ke kebun sawit. Pasti 2 hari dia babi bahasa Inggrisnya. Padahal dia hanya suka nyanyi, suka main gitar kan. Kalau dia bakatnya di situ, ya di situ, tinggal arahkan asal saja kemampuannya. Demikian juga kita di sekolah, kalau dia tidak suka hitung-hitungan matematika, mungkin dia bisa sastra, dia bisa puisi mungkin, atau dia bisa menggambar. Tinggal arahkan di situ saja. Lebih awal untuk mengarahkannya lebih baik. Banyak sekali kesempatan untuk mereka mengembangkan dirinya. Oh ya, silakan Bapak Ibu ya, sambil nikmati snacknya itu yang ada, sambil kita lanjut di sini pemaparannya karena waktu ini juga berkejaran. Silakan ya, sambil mendengarkan, sambil kita nikmati. Ini tadi posisi kontrol restitusi. Berikut ini akan disampaikan suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid, dikembangkan oleh Diane Golson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Apa saja? Yang pertama, penghukum. Yang berikutnya, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Jadi posisi kontrol restitusi ini, yang pertama ini penghukum. Penghukum ini membuat ini tadi karena ada aturan, ada kesepakatan, ada aturan tadi, misalnya di kelas. Di kelas jangan membuang sampah sembarangan pada aturan nomor 1 misalnya. Karena guru yang membuat aturan tadi, lalu ada anak yang membuang sampah sembarangan, lalu dikasihlah hukuman. Itu membuat perilaku seseorang atau bahkan kita juga sebagai murid dulunya pasti rasa tidak nyaman kan kalau yang namanya dihukum. Jadi seseorang merasa menghukum. Ya kurang. Ya lanjut saja. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah. Perasaan ini bahwasannya guru berusaha lebih lembut. Pembuatan rasa bersalah menggunakan ya kurang itu ya. Tidak apa-apa. Lanjut. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Ini kalau misalnya penghukum, patuhilah aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Ini kata-kata yang bersifat penghukum tadi. Kalau membuat merasa bersalah, ibu sangat kecewa dengan kamu atau bapak, misalnya kalau ibu gurunya demikian ngomong, kalau bapak atau pak guru kecewa, bapak beberapa kali bapak harus memberitahu kamu. Ini membuat merasa bersalah. Misalnya anak sering datang terlambat, ibu sangat kecewa dengan kamu, dengan sikap kamu. Jadi anak itu merasa, wah bagaimana dia rasa bersalah karena ibu tadi membuat anak itu merasa kecewa.
membuat merasa bersalah pada guru tadi, membuat merasa bersalah pada anak. Jadi tadi pernyataannya membuat merasa bersalah, nada suara melemas, sedih, bahasa tubuh juga merapat pada anak, lesu. Itu membuat rasa bersalah ibu. Misalnya pak gurunya, nanti kalau kamu sering terlambat, pak guru yang dimarahi atau ibu guru yang dimarahi oleh bapak kepala sekolah, bapak guru atau ibu guru yang dimarahi komite sekolah. Nah itu membuat rasa bersalah. Lalu posisi kontrol restitusi teman. Teman ini, ayo bantulah Debbie bapak ya, ayo bantulah Debbie ibu ya. Misalnya kedapatan anak-anak itu tidak melakukan suatu tugas. Jadi dia posisi kontrolnya tadi sebagai teman guru, ayo bantu pak guru ya kalau kamu mengerjakan tugas ini. Nanti pak guru juga merasa senang. Jadi dalam hal ini posisi guru sebagai teman bagi murid. Ini guru pada posisi ini tidak lanjut. Yang berikutnya pemantau. Peraturan apa? Misalnya kalau pemantau ini identik dengan segala sesuatu yang telah ditetapkan. Pemantau tadi artinya ada sesuatu yang dipasang macam aturan. Lalu pemantau tadi berkaitan dengan standar. Dia harus apa yang harus mereka lakukan. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Itu ya. Kalau peraturan pernyataannya seperti apa misalnya? Peraturannya apa? Apa yang kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu posisi pemantau. Lalu yang berikutnya adalah posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Bersama dengan murid Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut kepada kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Jadi posisi manajer tadi bagaimana guru tadi mengembalikan murid pada kelompoknya tadi. Misalnya ada sebagian murid yang sudah belajar, lalu ada yang baru datang. Posisi manajer guru di sini bertindak sebagai manajer, guru membimbing murid ya, supaya murid itu tidak merasa gagal dan murid itu menjadi lebih kuat lagi, dan akhirnya dia punya motivasi intrinsik di dalam dirinya sendiri untuk tidak mengulangi apa yang tidak baik, terutama yang berkaitan dengan kesepakatan kelas tadi. Itu posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Dari dalam setiap posisi kontrol ini yang diarahkan sebenarnya yang lebih baik adalah posisi manajer tadi. Yang pertama tadi menghukum, itu dinyatakan gagal, membuat rasa bersalah juga gagal, teman juga gagal, pemantau juga sebagai gagal. Yang dianggap berhasil adalah posisi kontrol yang kelima adalah manajer. Itu lanjut. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini sama-sama akibat dari suatu perbuatan. Kalau hukuman tadi, hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak tahu, murid itu tidak tahu lalu tiba-tiba dihukum. Atau penghargaan dari
atau penghargaan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, ini menghukum. Jadi baik secara fisik maupun psikis. Jadi dengan kata-kata juga membuat anak itu merasa tidak nyaman. Ini dampaknya sangat luas dalam psikologi mereka. Itu kalau hukuman. Beda lagi kalau patah hilat ya, patah hilat juga hukuman. Jadi dalam masyarakat juga harusnya menggunakan restitusi juga. Jadi mulai dari sekolah dulu kita coba ini. Lalu konsekuensi. Sementara disiplin dalam membentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, ini disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi hukuman tadi lebih parah lagi. Kalau konsekuensi juga membuat murid merasa tidak nyaman, sekalipun sudah tahu akibatnya, tapi tetap membuat tidak nyaman. Yang berikutnya adalah restitusi. Mungkin sering mendengar kata ini, tapi hari ini pemahaman kita ada di sini. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Diane Gosen 2004, ini tadi pakar tadi yang mencetuskan ide. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang lain, seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu. Jadi masih pakar juga bagaimana dihukum oleh penghargaan. Ini kita seringkali mendengar penghargaan, tapi bagaimana hal ini bisa menghukum seseorang atau kelompok? Bagaimana lihat pembahasannya demikian. Dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau pada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi hadiah ini atau iming-iming tadi. Jadi Alif Kohn, ini nama pakar juga. Alif Kohn atau dalam bukunya Published by Rewards 1903, wawancara ACCD Annual Conference Maret 1995. Ini dalam artikel mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi bagaimana ini kita dengar, mungkin kita aneh dalam pikiran kita ya, kalau hari ini kita bertanya-tanya, tapi sesungguhnya demikianlah yang terjadi. Kalau misalnya hadiah atau yang iming-iming tadi, artinya semacam motivasi juga sebenarnya baik. Tapi dalam hal ini, yang ideal itu adalah tindakan yang belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi seseorang itu belajar dengan lebih baik, dengan lebih giat lagi, bukan karena dia mengejar hadiah tadi, bukan, tapi dia ingin lebih baik menjadi dirinya sendiri. Itu tadi kembali lagi kepada motivasi intrinsik, bukan karena dia mengejar hadiah atau mengejar reward tadi. Selanjutnya
juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan yang memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi diri dari dalam diri atau intrinsik. Lanjut. Ya, jadi masih yang halus-halus di sini ya. Bagian dasar tahap segitiga restitusi. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak menjadi identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritiknya, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi seseorang atau anak itu dia melakukan suatu kesalahan, tentunya ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita mengkritik dia, maka kita tetap membuatnya dalam posisi gagal, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini bagian dari mengkritik. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini bagaimana kita menguatkan identitas anak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Ini pertanyaan-pertanyaan bagaimana kritik itu membuat seseorang merasa gagal. Ini bagian dari memotivasi seseorang dalam memulihkan identitasnya. Yang berikutnya, setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Misalnya kita dengan bertanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini ya. Berikutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah itu. Berikutnya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika melakukan identitas sukses yang telah mencapai langkah 1 tadi. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi itu dalam langkah kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarganya. Misalnya dia bertanya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa yang kita yakini tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang memantik atau memancing cara berpikir anak supaya mereka menuju suatu identitas yang berhasil. Lanjut. Ini tadi sesi 1 tujuannya tadi menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan keluarga misalnya. Itu tadi dijelaskan seperti itu.
bagian-bagian dari segitiga restitusi. Ini gambar atau bagannya seperti itu. Jadi yang bagian dasar tadi, bagian dasar bawahnya tadi ya, ini tadi menstabilkan identitas. Yang bagian kiri samping validasi tindakan yang salah, lalu yang ke samping kanan menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi sudah dijelaskan. Orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, misalnya anak berbuat salah atau dia nyontek misalnya. Jadi guru atau kita tidak serta-merta langsung skakmat anak itu, tapi kita panggil. Setiap orang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi dia merasa tidak terpojok dari kelompok yang baik-baik, misalnya maaf, yang baik-baik ada yang seperti itu tadi. Jadi identitasnya dulu distabilkan supaya dia tidak merasa terbuang dari kelompoknya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Kalau di masyarakat juga seperti itu, sama kan? Karena sekolah itu adalah calon-calon masyarakat itu ada di sekolah tempatnya. Iya. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang berikutnya itu memvalidasi tindakan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, dia punya alasan kan? Bagaimana guru bertanya seperti itu? Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalnya anak tadi menyontek. Jadi menstabilkan identitasnya tadi, guru bertanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak itu sudah mulai terbangun secara emosionalnya, dia merasa tidak terpojok lagi kan. Bukan berarti kita mengabaikan kesalahannya, enggak, tapi justru kita mau memperbaiki sikapnya tadi. Sikapnya tadi bagaimana? Bukan dengan menghukum, tapi memberikan restitusi tadi. Jadi ingat tadi, yang pertama menghukum, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Inilah dia restitusi dari bagian segitiganya. Bukan segitiga biru tak tepung untuk bakwan itu ya, bukan, tapi segitiga restitusi. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Ketika anak nyontek tadi, dia ketahuan nyontek misalnya, untuk mendapatkan nilai yang lebih baik kan dia berusaha kan supaya dia lebih baik. Kenapa? Dia tuntutan nilai harus sekian kan. Jadi dia dengan cara dia sendirilah, pandai-pandai dia kan. Lalu ketahuan nyontek, kenalah hukuman kan. Tapi dalam hal ini kita bagaimana mengembalikan anak itu supaya menjadi pribadi yang bertanggung jawab, supaya dia dihargai dan menghargai dirinya sendiri dulu, lalu dihargai oleh kelompoknya. Jadi tentunya adakah cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Dia bertanya, wah kemarin saya ternyata mengabaikan tugas, makanya hari ini saya tidak tahu pelajaran, akhirnya saya nyontek. Jadi dia bertanya dalam dirinya sendiri. Dia bertanya dalam dirinya sendiri, lalu ia akhirnya berusaha. Lalu selanjutnya pada bagian yang kanan, keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, dia bertanya-tanya. Padahal di kelas Pak Guru, Ibu Guru sudah kita sudah membuat kesepakatan bagaimana belajar itu supaya kita menjadi pribadi yang disiplin dan jujur. Misalnya kejujuran, nilai kejujuran apa? Berarti ada yang dilanggar. Kalau dia menyontek berarti nilai kejujuran yang dia langgar. Jadi dia ingat lagi kembali ke keyakinan kelas yang disepakati, misalnya tadi tentang kejujuran. Lalu berikutnya, kalau dia sudah ingat dengan keyakinan kelas tadi, pertanyaan selanjutnya dari guru, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalau dia nyontek terus, lalu dia melanggar keyakinan kelas yang bernama kejujuran tadi, kalau dia terus menerus seperti itu, jadi guru bertanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Akhirnya dia mulai sadar. Harapannya seperti itu. Kalau dia ingin menjadi orang yang lebih baik, anak yang ingin dihargai, dia tidak akan menyontek lagi, dia tidak akan mengulang perbuatannya lagi. Jadi itu, ketika yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Itulah bagian dari bagian segitiga restitusi. Ini yang kita coba dan kita terus coba untuk dilakukan di sekolah. Jadi demikian yang bisa kami paparkan berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.